bab yang ke-12. Fi fadilatil ama'in, fadilah imamah, sorban, undang-undang yang diikat di atas kepala ini fadilah nih, keutamaannya. Biar paham. Saya baca. Qala sallallahu alaihi wasallam al-hamaimu tijanul arabi fa idza wada'ul hamaima wada'u izahum. Wada'u izzahum. Wada'u ijahum. Izzahum. Nah, bisa. Dikatakan di dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ama'imu tijanul arab. Al-ama'imu tijanul arab. Kata Rasulullah SAW. Sorban itu mahkotanya orang Arab. Mahkotanya orang Arab. Jadi kalau ada orang yang bilang pakai sorban Muhammad, itu bukan ciri khasnya. Bukan ciri khasnya Islam, sunnah, bukan, kata. Ada sebagian orang ngomong begitu, benar kan? Itu budaya India, Pakistan. Kata tetangga sebelah begitu. Berarti orang itu nggak tahu hadis. Karena di dalam hadis Nabi SAW bilang, imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Sekali lagi, imamah itu mahkotanya orang. Kalau kita lihat kiai habaib, ada yang pakai ulama kita pakai udang-udang di atas kepala, bukan ikut adatnya orang India, bukan ikut adatnya orang Hindu. Kalau dibilang itu adatnya orang India, orang Hindu, harusnya di Bali yang Hindu pakai juga. Betul nggak? Keliru itu. Mahkotanya orang Arab. Makanya dulu di zaman jahiliyah biasanya pada pakai imamah dari bahan-bahan yang istimewa, yang kelas sutra atau bagaimana. Nah, Nabi jantuin, diganti sama Nabi. Nabi cuma pakai kain katun, pakai kain biasa sama Nabi. Kadang dari bahan suf wol, dari bahan wol imamah. Fa'idha wada'u al-ama'ima wada'u izzahum. Maka bila mereka orang-orang Arab itu mencopot, meletakkan imamahnya, menanggalkan imamahnya dari atas kepalanya, itu sama dengan mereka mencopot, menanggalkan izzahum, kehormatannya, kemuliaannya. Paham ya? Makanya dikatakan sama Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa. Rasulullah SAW bahwasanya bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Allah berikut para malaikat-malaikatnya itu senantiasa bersolawat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Jadi dipakai pakaian sempurna, mau hadir Jumat dipakai imamah. Pakai aja. Fa'in aqrabahul harru fala ba'sa binaz'iha qabla sholati wa ba'da. Tapi kata Nabi, seandainya panasnya matahari itu mengganggu, sengatan panas matahari itu mengganggu,
mengganggu dia, maka boleh saja dicopot. Tapi dengan catatan sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat. Walakin la yansahu fi waqti sa'i minal manzil ila jumu'ati wala fi waqti sholat. Tapi jangan dicopot di saat dia keluar dari rumah berjalan menuju ke masjid. Sebelum sholat, gara-gara panas matahari kurang apa, tapi di jalan jangan dicopot, biar kemuliaannya sampai dulu tuh di masjid. Wala fi waqti sholat, dan jangan juga dicopot kalau pas tengah-tengah sholat. Karena pas sholat lagi sempurnanya tuh penampilan ngadepnya dia kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dicopot dulu. Setelah sholatnya apa? Wala inda su'udil imam al-mimbar. Jangan juga ente copotin tuh imamah waktu imam sudah mulai khatib naik ke atas mimbar. Dah jangan. Sebelumnya enggak apa-apa. Wala fi khutbatihi, jangan juga dicopotin semasa khatib lagi menyampaikan khutbahnya. Paham? Beb, tapi nggak enak Beb kalau kita kan sekarang identik yang pakai kayak gitu, mudah-mudahan tuh ulama Beb, kiai gitu. Gimana Beb? Di rumah layaknya ente mau pergi ke pesta pernikahan, ente bisa, ente mau jalan sama hari kemana, ente pakai pakaian rapi waktu menghadap sama Allah, ya lebih utama. Pakai sopan dikit, pakai sholat, menghadap mau pakai pakaian rapi, pakai minyak wangi, sempurnain lagi pakai. Niatnya sunnah. Kalau dulu orang semua umum pakai imamah. Tapi lambat laun perkembangan zaman, perjalanan waktu, akhirnya pakaian itu menjadi kode etik, nah, tampilannya ulama. Paham? Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Maka itu dikatakan sama Nabi juga, ta'ammamu, kenakan imamah. Kenakanlah oleh kalian itu imam, pakai imam. Fa innal malaikata ta'ammamat. Karena sesungguhnya para malaikat itu semua pakai imamah. Pakai imamah, pakai. Kata dia nggak bisa keluar di dalam rumah aja. Yang penting sempurna itu. Pakaian ngadepnya ke Nabi itu ke Allah Ta'ala itu sempurna. Karena kan saya pernah bilang, kita yang udah dekat Allah Ta'ala nggak usah repot-repot, nggak repot. Dan gak usah susah-susah, karena gak susah. Caranya gimana? Ya, udah ikutin aja manusia yang paling Allah redoin. Semuanya ikutin. Walaupun gak bisa sempurna, ya ikutin dalam setiap aspeknya. Aspek berpakaiannya, aspek bicaranya, aspek duduknya, aspek bersikapnya, semuanya ikutin. Walaupun cuma 1%, tempelin aja. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah pakai imamah, saya tak imam juga ikutin aja. Pakaiannya Rasulullah. Masuk masjid tengah kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kenapa begitu? Begitu. Kita mau masuk masjid kaki kiri, saya itu nggak apa-apa, nggak haram juga. Tapi sayangnya saya nggak mau kayak gitu, karena Nabi masuk masjid kaki kanan.
Kan menarik, mengundang perhatian Allah tuh jadinya. Siapa sih manusia sekarang di alam jagat raya yang penampilannya paling Allah suka? Yang gayanya semua gerak-geriknya Allah suka. Paling Allah suka. Siapa sih kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Gak ada lagi ikutin itu. Kita menang pemain bola, oh siapa Ronaldo, besok di baju bola, namanya pakai Ronaldo. Gimana sih cara mainnya? Ikut-ikutin. Padahal gaya mainnya nggak bikin atau nggak menyebabkan kita bisa masuk surga Allah. Ikutin yang udah jelas aja. Besok kita bakal mati ada di alam barzakh. Habis itu bangkit, ada hari kebangkitan. Nanti dihisab, ditimbang amal semua, tanggung jawab lewat siratul mustaqim. Nah, penentuan itu jeblok ke bawah, langsung langsung ke surga. Kalau mau langsung ke surga, ya ikutin orang yang jalannya udah pasti kokoh, yang langsung banget, tracknya langsung banget ke surga. Ya baginda Nabi Muhammad, kalau yang lain mah belum. Jadi ngikutin yang lain tuh nggak ada jaminan sama sekali. Ikutin gaya main bolanya Ronaldo, pakai baju bolanya Ronaldo, nggak bikin kita jadi masuk surga. Contoh manusia yang paling Allah cintai, contoh manusia yang paling Allah ridhoi. Figur kita beliau, nggak ada yang lain. Cara Nabi didik anak, didik bini kayak gimana? Nah, ikut. Jangan pakai cara sendiri, cara kita belum jaminan mutu. Gitu. Jangan kita jadi suami cuma bisa nuntut doang ke istri. Ente jujur, istri percaya. Jangan cuma bisa meminta kepercayaan istri sedangkan ente nggak jujur. Ente lemah lembut, sikap ente bagus, sikap ente di tempat di porsinya suami, istri ente suka, tambah cinta ente. Semua kuncinya di kita. Nabi itu udah contohin. Allah kan bilang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun 'alan nisa, menjadi pemimpin buat para wanita. Nabi udah contohin caranya jadi pemimpin. Nabi sudah contohkan caranya jadi pemimpin. Pokoknya intinya makin lembut suaminya, istrinya makin nurut. Makin jujur suaminya, bininya makin sayang. Suaminya makin terbuka, bininya makin percaya. Semuanya ada di suami. Lain-lain. Makanya ini contoh aja, karena biar anak-anak itu tahu, anak pakai imamah, anak pakaiin di rumah. Senang. Kenapa? Akhirnya lama-lama nanya, kenapa dia pakai itu, pakai sorban itu di kepala? Biar kenapa? Nggak biar kenapa-napa. Biar Allah demen aja, karena Nabi pakai kayak gitu. Akhirnya timbul tuh rasa senang, ikutin Nabi itu senang. Oh Nabi gini aja, tapi sekarang jangan dulu kalau di luar. Kalau di rumah aja nggak pakai itu. Akhirnya senang, ada gaya-gayaan di rumah. Taruh bang alim baru keluar, mesti alim lebih, ya alim dulu baru keluar. Akhirnya bergaya, gayanya orang alim. Kalau di rumah, gimana
diadopsi figur-figur yang nggak jelas. Mending sekalian itu rajanya figur itu, sultannya figur itu, baginda Nabi Muhammad SAW. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaimi yaumul jumu'ah. Sesungguhnya Allah berikut beserta para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang mengenakan imamah pada hari Jumat. Bahkan dikatakan wa yundabu lil imami ayazida fi husnil haidati. Terlebih dianjurkan, sangat disunahkan buat imam dan khatib Jumat untuk pakai imam. Biar apa? Biar menambah keelokan hayat, keelokan penampilannya, bentuknya jadi lebih elok lagi. Terus Wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu al-qalanisi. ya, kata Nabi SAW, perbedaan, mau tahu nggak perbedaan kita sama orang musyrikin zaman dulu nih? Perbedaannya apa? Perbedaannya itu imamah yang diletakkan di atas kopiah. Jadi kalau orang musyrik pakai imamah, dia udah nggak pakai kopiah. Kalau kita pakai kopiah dulu, baru kita ikat tuh imamah di atas kopiah. Kalau orang musyrik agak. Jadi dulu nyiri ini gampang. Kalau dulu nyiri ini gampang. Mana orang musyrik, mana orang muslim pasti ada kopiahnya. Baru pakai imamah. Kalau orang musyrik harus pakai aja. Rambutnya disuruh. Nah itu makanya kalau di Pakistan ya, di India ada yang kayak gitu kan banyak tuh. Kayak undang-undang aja sebenarnya kalau dipakai kopiah. Itu bukan adatnya kita, bukan adatnya Nabi, bukan mahkotanya orang Arab. Paham? Terus gak panjang, gak banyak ini dikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatil malaikatu alal muta'ammamaini Muta'ammimina alal muta'ammamina yaumal alal muta'ammimina yaumal jumu'ah. Sholatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jumu'ati. Para malaikat itu senantiasa mendoakan keberkahan dan memohonkan ampunan buat orang-orang yang memakai imamah pada hari Jumat. Dan Rasulullah SAW mengatakan lagi, rak'atani bil imamatin khairun min sab'ina rak'atin bila imamah. 2 rakaat dengan mengenakan imamah itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa imam. Maksudnya 2 rakaat sun. Karena dikatakan oleh Al-Imam Manawi, kenapa sampai sebegitu hebatnya itu pahala 2 rakaat pakai imamah? Lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah.
kata Imam Al-Manawi, li'anna salata hadratul malik wa dukhulu ila hadratil malik bi ghairi tajammul khilaful adab. Karena sesungguhnya salat itu sedang menghadap kepada sang raja yang raja, yaitu Allah Ta'ala, dan masuk menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tanpa memperbaiki penampilan khilaful adab. Ini menyelisih adab, menyelisih adab. Ente mau ketemu pejabat pakaian ente rapi-rapi, begitu ketemu sama Allah Ta'ala enggak gubris, enggak gagas, pakaiannya mau kayak gimana, masa bodoh. Mana? Betul nggak? Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammamu. Kenakanlah pakaian imamah, kenakanlah, pakailah imamah. Pakai, nggak apa-apa di rumah atas sekali mau sholat pakai pakaian rapi. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan nggak ada satupun yang pakai imam. Kayaknya repot. Paham? Dan Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, al-ama'imu simal malaikati farsiluha khalfa dhuhurikum. Kata Nabi SAW, imamah itu adalah tandanya para malaikat. Maka farsiluha khalfa dhuhurikum, maka dari itu julurkanlah di belakang punggung kalian. Jadi kalau pakai imamah kasih buntut, ada buntut. Nah memang itu biar rame. Kenapa sih kok udah para persoalan ada buntutnya itu? Karena memang Nabi SAW yang bilang, ngasih tahunya kayak gitu. Tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Jadikanlah kepada kalian itu sebuah alamat, tanda. Imamah itu tanda. Karena sesungguhnya malaikat buatan. Yang terakhir, ya, kata Nabi SAW, ini tata caranya dipakai. Nuhiya an-nul ikti'at wa umira bit-talahi. Jadi kata Nabi SAW, dilarang. Kalau pakai sorban itu dilarang. Janganlah kalian itu mengikat sorban ke jenggot. Ikti'at, ya. Kalau pakai sorban ditutup ke sini nih, sorban ke sini nih. Kalau jenggot, jangan. Kalau mau lilit ke bawah jenggot. Bawah jenggot kan banyak tuh dililit ke bawah jenggot tuh. Jangan dililit di jenggot, tutup. Jangan ke sini. Nanti coba lihat film Sayyidina Umar bin Khattab tuh. Sahabat-sahabat waktu perang Badar semua pakai imamah. Nah, imamahnya di bawah sini. Kan nggak ada yang tutupin.
Ya, coba lihat. Itu tata cara pakai. Jadi pakai biar kata sekali-sekali pakai di rumah. Sunnah. Nah itu udah aman itu. Baik. Allahu Rabbi zidna ilma wa Alhamdulillahirabbil alamin ya Rasulullah